Oke, salam jumpa kembali teman-teman di channel ini. Singkat saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung aja melanjutkan cerita dari sebelum channel ini karena cukup panjang sekali ya. Di sini kita akan mulai membahas tema dimana saya mulai berguru. Di sini sebenarnya sudah banyak ya para teman-teman atau orang-orang dari desa lain yang menemui yang saya ini untuk berguru. Hanya saja waktu itu saya belum terobsesi atau tertarik sekali. Tapi setelah begini, ketika saya berjalan menuju ke rumah Eyang atau kemana begitu, saya itu sering diikuti si Kunti yang sering saya ceritakan di sini. Karena selama perjalanan sama Eyang Sakti ini salah satu piaraan dia teman-teman. Maksudnya yang suka membantu dia gitu. Saya kurang tahu membantu di bidang apa ya. Nah itu ketika saya berangkat itu ada pohon jarak teman, itu dekat persimpangan. Nah di situ nggak sepi banget, nggak banyak orang. Tapi anehnya ternyata si Kunti yang cantik ini dia bisa, maksudnya dia itu ingin mengkehendaki siapa yang bisa melihat dia. Jadi jika dia tidak berkehendak untuk dilihat orang banyak, dia cukup beberapa orang yang ingin dia tampakkan gitu. Jadi di situ saya melihat dia duduk di ada kayu yang melintang di atas jalan, duduk di atas itu sambil kakinya digoyang-goyang begitu sambil tertawa. Dan lagi-lagi suara tertawa itu seperti nggak berasal dari kerongkongan, seperti dari segala arah gitu. Saya ketakutan campur kaget gitu ya, nggak takut-takut banget karena udah sering ya. Dan wujudnya tetap seperti awal gitu. Itu orang di perempatan itu nggak ada yang melihat satupun. Padahal di sampingnya itu mereka tuh pada main apa itu ya, kartu atau apa gitu. Saya pas lewat itu nggak ada yang melihat. Malah saya yang baru lewat langsung melihat dan langsung hilang gitu. Saya nggak terlalu kaget sih, nggak terlalu respon, langsung berangkat ke tempat yang ya tahu-tahu dia udah ada di sana gitu maksudnya. Tapi dia itu nggak seperti kita gini temannya, semua diajak ngobrol gitu. Dia itu nggak bisa diajak bercanda gitu. Jadi ngomong apa perlunya saja. Kemudian dia nggak suka berdekatan begini, nggak suka. Dia selalu di sisi gelap gitu, entah di sudut sana gitu. Oke. Karena saya merasa risih ya, selalu diikuti hal atau diperhatikan hal yang sementara saya sendiri nggak bisa melihat dia. Disitulah saya mulai tertarik ingin berguru sama yang saya tadi. Sebelum saya berguru ke situ, sudah ada orang yang berguru untuk menerawang alam gaib ini, untuk melihat hal-hal seperti itu. Dan itu orangnya nggak lulus teman-teman, terus gila bahkan sampai sekarang. Jadi ketika saya bertanya dengan Eyang, tapi Eyang bilang begini, kalau kamu kayaknya lulus karena kamu kemarin waktu ke makam kamu berani. Tapi meskipun kayak gitu, jangan sombong dan jangan besar hati dulu ya. Kamu harus serius karena ini mulai ke jenjang yang lebih berat katanya. Ya, semoga saya sanggup. Ini berawal dari puasa, lagi-lagi puasa teman-teman. Puasa 3 hari putih. Selanjutnya kalau orang Jawa bilang itu pati geni teman-teman, maksudnya mati api atau disingkat api yang padam gitu maksudnya, kurang lebih begitu. Itu begini, saya kira itu di tempat gelap dan gak boleh makan, tapi ternyata bukan gitu. Bahkan kita nggak puasa seperti puasa Ramadan gitu ya. Jadi kita itu boleh makan kapanpun tapi secukupnya. Hanya saja yang kita makan itu
tidak dimasak alias mentah yang tidak tercium oleh api. Dan betul kalau kita tidur juga nggak boleh pakai lampu dan lain sebagainya. Nah, mulailah saya berpuasa dan sambil menghafalkan ayat-ayat mantra yang diajarkan, ya, bacaan-bacaan yang harus dihafalkan. Setelah saya hafal dan puasa 3 hari tadi lolos, langsung lanjut ke pati geningnya tersebut. Dan kenapa saya tertarik? Ini mudah, teman-teman. Awalnya saya berpikir ini mudah karena hanya 100 hari itu kita di Pancuran 1000. Saya nggak habis pikir di mana cari Pancuran 1000, air terjun 1000. Ternyata Pancuran 1000 itu adalah air yang jatuh dari atap gitu, teman-teman. Jadi di teras, jadi di belakang, jadi intinya di tempat air itu terjatuh. Oke. Dan itu sehabis maghrib, kemudian selesainya isya, hanya sekitar 1 jam ya. Nah, makanya di situ saya sepertinya ini bisa. Lagi pula waktunya kan pasti malam ya kalau habis maghrib. Selama 100 hari. Setelah saya dapat duduk di situ ya, suruh duduk gitu aja, dan syaratnya kalau ada yang tanya ada apa ini, itu jangan gentar, jangan takut, pokoknya kamu fokus dengan tujuan kamu. Iya ya. Setelah 7 hari, karena saya nggak merasa nggak ada apa-apa ya, jadi saya juga cerita ya di tempat Eyang, bagaimana lancar ya. Tapi kok saya merasa biasa saja ya, nggak merasakan ada apa-apa begitu, nggak ada keanehan-keanehan kata Eyang, nggak ada. Coba ingat-ingat, ada yang janggal nggak? Saya ingat-ingat lagi, nggak ada ya. Makanan yang kamu makan, saya ceritakan ke Eyang saya makan apa aja kan. Ternyata padi geni itu nggak boleh makan sesuatu yang bawahnya tumbuh, atasnya tumbuh, teman-teman, yaitu nanas. Saya gagal karena makan itu. Akhirnya saya mengulang lagi dari nol. Jadi ternyata meskipun nanas itu nggak dimasak, kita nggak boleh makan itu karena dia di bawahnya tumbuh, di atasnya tumbuh. Nah, singkat saya mengulang dari awal. Dan benar, kalau kita berhasil tuh malam ke-7 kita udah mulai dapat cobaannya. Yang dari seperti hujan lebat dan airnya itu cukup dingin sekali. Rasanya basah dan gemetaran. Dan setelah selesai isya, ini cukup menggigil, teman-teman. Ya, karena kehujanan dan kita nggak boleh pindah ke tempat itu sebelum habis waktunya. Dan itu cuman bukan hujan biasa, campur hujan angin, badai petir gitu. Setelah isya saya itu ya langsung selesai masuk. Kebetulan itu kan masih di rumah yang itu kan besar di sampingnya gitu. Saya buka baju mau ganti baju gitu, tapi kok kering baju ini. Tadi perasaan basah kuyup dan saya pegang, tadi merasa dingin, badan saya kembali normal hangat, dan ternyata lagi-lagi itu ujian. Tapi rasanya seperti nyata. Malam-malam berikutnya 3 hari sekali biasanya saya dapat lagi tuh. Itu teman jauh saya tuh datang yang biasanya ada keperluan ya, dan sampai menepak pundak juga. Bro, kamu ngapain di sini, katanya, tapi pakai bahasa Jawa ya, bahasa mereka gitu. Kamu tuh ngapain di sini, bengong? Aku ada perlu, ada penting. Yuk kita bahas. Maksudnya kan ada acara mau benerin sesuatu, servis gitu. Pernah ada janji itu, seolah-olah mengajak ke situ, tapi ada yang kurang valid bahasa mereka, saya ingat ya. Tapi saya cuek aja, soalnya pesannya jangan dijawab, jangan bergeser tempat, kamu akan gagal kan. Iya ya. Nah, malam-malam selanjutnya teman-teman, banyak sekali godaan rintangan seperti suara ini dan itu, ular dan apa, karena terlalu banyak ya, karena selama 100 hari. Yang paling keren, ini yang saya hampir gagal itu, saya lupa itu malam keberapa ya, yang jelas itu seperti sudah ada 1 bulan kurang lebih, teman-teman. Itu benar-benar tulang belulang ya, maksudnya kerangka tengkorak manusia gitu. Itu jalan, teman-teman, berjalan
mendekati kita. Wow, bukan main saya itu. Saya menjem, masih kedengar suara tulang-tulangnya berbenturan gitu kan, itu terdengar kletuk-kletuk gitu. Itu benar-benar mendekat sampai benar-benar memperhatikan kita. Saya melirik sedikit gitu kan. Dan apa yang terjadi? Dia memegang kepala saya begini dan mencium kening saya ini sampai berbunyi kletuk gitu. Saya rasanya pengen lompat ini sebenarnya, tapi lagi-lagi saya ingat, jadi telinga itu saking menahan rasa takut itu sampai serasa budek teman telinga saya. Dan bahkan sampai waktunya itu sudah, kalau udah pertengahan ke atas ya, kita tuh seperti tahu jadwal waktu kapan mulai dan kapan sudah gitu, seperti kayak tersadar begitu kalau sudah waktunya selesai. Oke, dan macam-macam lagi, karena di situ kita meskipun itu di teras, kalau kita sedang seperti itu bukan teras teman-teman, itu adalah pancuran sewu, jadi kita nggak bisa main-main ya. Saya dibekali jarum pentol, itu ada fungsinya teman-teman ternyata, dengan gunting lama itu yang dari baja. Nah itu kalau terdengar suara bayi menangis, cepat kamu tancapkan ke tanah, karena kalau itu selain ujian itu adalah rintangan yang sangat berbahaya. Dan itu juga benar ada. Itu jenis hantu yang itu benar-benar mencelakai kalau maksudnya, bukan menguji ya. Itu ketika terdengar suara itu kita langsung tancapkan itu ke tanah. Konon katanya itu ada yang disebut banas api teman-teman. Itu kata orang kan sejenis kepala api gitu. Bukan teman-teman, itu bukan sejenis kepala api, memang berapi tapi dia itu seperti anak kecil, bayi ya. Berjalan tapi kakinya di atas, dia berjalan menggunakan tangannya. Dan barang siapa mendengar suara tangisannya, itu biasanya kalau nggak sial sakit. Nah itu benar-benar datang, tapi itu mungkin setengah ujian ya. Jadi saya masih ingat pesannya, tusukkan benda ini ke tanah dengan baca bla bla bla. Oke, ini benar teman-teman, langsung hilang, langsung menjauh. Yang lebih berat lagi teman-teman, ketika saya hampir lulus ya. Ini ujiannya sangat gampang, tapi kita yang gak kuat jiwa kita. Saya pernah melihat Kunti yang super cantik. Ini saingan berat, lebih cantik lagi dan lebih seksi lagi teman-teman. Dan maaf, saya pernah gak sengaja bersentuhan dengan Kunti. Kulitnya itu kenyal, maksudnya kalau kita kan lembut begini ya, kalau dia itu agak bantat, agak kenyal, maksudnya maaf, seperti mayat yang sudah sekitar berapa hari mulai mau beku gitu. Jadi agak keras kesannya satu, kemudian tidak ada aura hangat, itu enggak ada, jadi persis gedebok pisang teman-teman kalau kita sentuh gitu. Dan dia itu bantat gitu ya, kalau kita remat gitu, remas gitu, keras, agak keras, nggak seperti manusia gini lembut gitu enggak. Kemudian nggak ada hangat-hangatnya dikit pun enggak. Nah kalau ini beda, yang menggoda, hangatnya terasa dan bahkan lembut kulitnya itu sangat terasa. Dan dia datang, saya tahu ini udah pasti ujian. Tapi meskipun setelah saya tahu ternyata godaan itu makin berat, dia benar-benar meraba seluruh anggota tubuh kita teman-teman. Jadi maaf sampai ini full, pokoknya seperti rasa mau meledak, karena dia mengajak seperti itu, bisikannya halus dan sangat over. Itu saya hampir gagal, dan akhirnya alhamdulillah. Dan itu terus teman-teman, dan perasaan hari itu tuh dia menggoda itu seperti satu malam penuh, padahal itu hanya 1 jam habis maghrib sampai saat tadi, tapi rasanya seperti satu malam suntuk di belai dia itu. Jadi pengen cepat selesai, nggak sudah. Sementara yang bawah ini nggak bisa diajak kompromi. Nah, akhirnya selesai juga. Setelah itu saya dimandiin air kembang dan diberi
memberi jasa, dan sepanjang lah ceritanya. Nah, teman saya yang nggak lulus, padahal usianya jauh di atas saya, itu bablas gila. Ada 2 yang gila ya. Saya mengambil ilmu ini, teman saya ada yang mengambil sama juga. Nah, ketika gila itu, dia itu menyebutkan sesekali pernah menyebutkan tengkorak gitu ya. Jadi saya yakin dia itu pasti cium keningnya sama si tengkorak ini tadi lari, teman-teman. Padahal pesan saya nggak boleh lari, soalnya ini ilmu berbahaya ya. Kalau nggak usah sekalian, dipikir dulu. Kalau dia lanjut jangan nyerah. Kalau begitu, kalau akhirnya kalau kabur itu saya sudah diujang juga sama yang dan benar gila. Nah, teman saya yang satunya ini yang tuh menurut saya dulu tuh gudang ilmu, teman-teman. Yang satunya dia ingin bisa menghilang. Apakah yang punya? Bahkan dia punya beberapa. Buset. Yang satu metode yang sudah ampuh ya, tapi kita harus memeluk suatu benda baru kita nggak terlihat. Nah, kalau yang bisa buat negatif dan bebas bergerak, yaitu ilmu menghilang dari kucing hitam. Ini yang keren, soalnya saya ikut bantuin dia cari kucingnya ini ya. Prosesnya sangat ribet sekali dan sangat sulit, bukan main. Karena kita harus mencari kucing hitam itu yang tanpa satu helai pun ada warna putihnya satu pun nggak ada. Mana ada. Jadi kira-kira kami itu berhasil menangkap tuh sekitar 27 ekor kucing hitam itu, berbagai tempat kami cari. Gagal dapat. Katanya udah hitam mulus, giliran kami bawa ada putihnya yang sedikit nggak masuk, ada putihnya nggak masuk, dan seperti itu. Kami mencari info dan dibantu banyak orang ya, maksudnya info itu. Tapi kalau kita mencarinya sendiri benar-benar melelahkan sampai ke desa-desa orang. Dan hari itu benar-benar dapat ya. Tapi begini ceritanya, kucing itu benar ada, tapi ternyata kucing seperti itu juga bukan kucing sembarangan yang bisa kita tangkap. Ketika kami menemukan kucing itu, tetangga bilang, maksudnya orang yang pernah menyaksikan kucing nakal liar yang warna hitam tadi sangat nakal. Dia itu bisa melompat dari tanah sampai ke bumbungan atap dalam satu kali lompatan satu. Kemudian umumnya kucing kan matanya bercahaya ya, memang umum. Tapi ini lain, matanya merah, teman-teman. Seperti burung hantu ya. Lebih mengerikan. Jadi malam pertama itu kami nggak bisa menangkap karena larinya nggak sesuai, nggak seumumnya kucing. Kita benar-benar ngos-ngosan dibuat. Terus geramannya itu beda, seolah-olah melawan. Tapi berhubung keinginan teman tadi tinggi ya, menjadi orang sakti gitu. Paksa terus kejar, besoknya dilanjutin mencari. Dan setelah ketemu, jangan seperti kemarin lagi bro, nanti nggak dapat. Jangan nyerah, pokoknya harus dapat. Berbagai cara sampai ke kebun-kebun teman. Jadi kami berkilo-kilo mengejar kucing itu. Mungkin kalau itu kucing biasa, mungkin udah pingsan kelelahan kami kejar. Berhubung itu bukan kucing sembarangan. Menangkapnya pun kami tidak bisa terbuka seperti ini teman-teman. Habis tangannya, digigit dan dicakarnya, robek semua. Jadi terpaksa melepas jaket. Nah disitulah dia mencakar jaket itu ya. Karena kucingnya itu beda banget, gak seperti kucing umumnya. Setelah dapat, ya begitulah, mimpi gak karu-karuan katanya kan sebelum melakukan itu. Kata teman saya yang mau itu, soalnya saya cuma nemenin aja, mengingat dia pernah bantu saya. Kemudian selanjutnya ini yang kata kucing itu harus dikuburkan hidup-hidup. Itu yang saya gak tega, saya gak ikut itu. Dan enak kalau kita menguburkannya itu di tempat-tempat biasa. Ini PR berat lagi. Menguburkannya itu di perempatan, di mana perempatan itu ada salah satu pohon di sudutnya yang dihuni kelelawar. Yang lebih bagus itu pohon randu. Wah, di mana kita harus mencari perempatan yang semua perempatan ini aktif, maksudnya dilewati orang
dan ada pohonnya dan dihuni kelelawar. Bukankah itu sangat ribet sekali, teman-teman? Ya, berbulan kami menemukan itu. Tanya, survei, dan ya cukup memakan bensin motor juga ya, maksudnya agak ngabisin uang juga itu cari tempat sambil akhirnya ketemu juga. Itu jauh, sekitar 6 desa dari tempat kami. Dulunya kami lebih jauh lagi, tapi ternyata kami menemukan itu termasuk dekat daripada tempat kami mencari dulu. Nah, harus digugurkan malam hari, hidup-hidup. Saya nggak berani ikut itu, dan memang katanya Eyang juga harus sendiri. Teman saya nekat. Dan setelah 40 hari, teman-teman, saya nggak tahu ya, soalnya kalau pas ritual gitu di ruangan Eyang itu nggak boleh ada yang itu, hanya khusus yang bersangkutan aja. Betul, dia lulus setelah 40 hari. Saya kan lihat berangkat atau pulangnya, saya di tempatnya. Pulangnya itu bau yang benar-benar bau bangkai, karena dia membawa tulang-tulang kucing hitam tersebut. Dan saya nggak tahu gimana ceritanya. Terus kemudian pulang beberapa hari kemudian, maksudnya setelah penyelesaiannya itu, dia itu punya jaket misterius yang seperti banyak jahitannya itu berisi tulang-tulang tadi. Dan beberapa minggu kemudian saya lihat senyumnya itu terbuka, sepertinya dia itu berhasil dan benar-benar bisa ini. Teman saya yang lainnya ingin jadi penjudi yang hebat. Nah, ini keren juga. Jadi saya tahu ya, ada apa-apa di tempat Eyang itu. Nah, ilmunya begini, teman-teman. Saya nggak tahu puasanya gimana, yang jelas saya pernah ikut Eyang ya, sebelum Eyang mau Eyang juga orangnya dewa judi. Membeli kartu itu satu pasang ya, dan kamu mau ikut guru kan? Ayo kalau ikut. Tapi Eyang, itu kan kuburan angker. Kuburan itu ada satu yang suka menyala, teman-teman, karena dulu ada seorang gadis yang mati bunuh diri, gantung diri ya. Nanti kita bahas. Nggak usah takut, kan ada ya. Ya udah, di mana itu makam tempat saya pernah ngambil tanahnya itu ya. Di situ saya agak tenang karena ada Eyang, dan ternyata di situ itu nggak seperti waktu saya sendiri. Nggak suaranya tuh nggak terlalu gaduh atau ramai ya. Nah, anehnya, saya kira ada ritual apa gimana. Saya cuma disuruh menyebarkan kartu tersebut di kuburan. Maksudnya ditelungkupkan itu semua itu satu pasang dia. Kemudian Eyang itu berbaring, jadi tanah yang menggembung itu untuk bantal, untuk menyadarkan dia. Sini baring, saya juga ikut disuruh juga. Ya udah, apa maksudnya? Udah itu cerita seperti di rumah. Eyang itu bercerita tentang zaman Belanda. Eyang ini sudah berumur sekitar 165, kalau 167 tahun, teman-teman. Jadi cukup tua sekali ya. Tapi dia itu seperti orang yang masih berumur 60-an tahun, 60, 70. Benar beruban, tapi badannya masih sport gitu. Padahal usianya sudah sangat jauh, dan guru-gurunya keluarga dia itu ada yang sampai 190. Ini saya dengar info dari dia, maksudnya dia cerita ya. Jadi cuman gitu aja. Setelah kartu itu tadi ditelungkupkan di makam itu selesai, ya udah kumpulin lagi, bawa pulang. Nah, kartu inilah teman-teman yang dibawa untuk ke tempat perjudian. Jadi, tapi ini dikantongin dan disimpan, ditaruh di jaket ya, bukannya pakai main. Terus untuk main judinya itu kartu dari tuan rumah gitu. Tapi teman-teman, karena saya sering ikut, hampir nggak pernah namanya seorang Eyang itu kalah. Pulang pasti bawa uang, dan saya disuruh membagikan recehnya ya kepada anak-anak kecil. Dikumpulin semua, dibagi 10, 20 begitu dulu. Nah, itu teman saya pengen ilmu itu, tapi dia nggak ditemani sama yang dia disuruh ke makam sendiri. Nah, itu nggak pulang, teman.
Jadi bablas, kabur, dan hilang, sama seperti yang mengambil ilmu seperti yang pernah saya ambil. Nah, yang ini kan juga nggak membiarkan muridnya pada stres, pada gila karena ilmu yang kayak gitu. Saya juga dapat imbas untuk suruh mencari ini, dan beberapa saudara-saudara keluarga mereka mencari ini. Kalau yang ilmu penerawangan seperti saya itu karena saking jauhnya pergi dan sulit ditangkap karena dia punya penyakit ketakutan gitu. Jadi kita nggak bisa mendekati dia, lari cepat sekali dan sampai ke rawa, ke sawah. Bagaimana kita mau menangkapnya? Dan dia lebih jeli dari kita. Kita mengintip dia, dia lebih mengintip kita. Itu yang nggak tertangkap sampai sekarang. Nah, kalau yang judi ini tadi yang gila, mungkin pas di makam dia melanggar atau ada sesuatu yang salah ya, atau kabur waktu ada cobaan. Dari tempat itulah dia lari tuh langsung gila rata-rata, nggak pulang dulu atau gimana dulu, nggak, langsung gila lari itu, pakainya masih itu. Kesalahannya ketika yang judi ini tadi tertangkap kan yang mengobati ya. Nah, itu kesalahannya dia sudah masuk pasar. Kalau udah masuk pasar ya angkat tangan, nggak bisa diobati. Kecuali kalau udah masuk pasar dia bisa sembuh. Ya, saya sebenarnya iba dan kasihannya ketika menangkap dia dan keluarganya itu. Dia itu selalu membawa kartu dan berjalan kaki. Dan yang dia ceritakan tuh tentang seperti kronologis semalam dia itu kalah berapa juta gitu. Sebelumnya sih takut lari ngumpet ya. Terus Gilian saya tanya, aku ini temanmu, jawabannya gimana? Aku tuh kalah sekian katanya. Jadi saya tuh juga sakit perut ketawa. Saya nggak tanya itu, maksud saya tahu sejarah kamu dalam hatiku kan. Tapi akhirnya ya udah tangkap dan bisa ditolong yang, tapi nggak sepulihnya normal. Jadi saya sarankan untuk seperti itu, mendingan nggak usah, soalnya harus benar-benar kuat. Itu saya melihat sendiri teman saya gila 2 orang. Nah, kalau yang berhasil ya sih. Kemudian satu lagi teman-teman, ini orang tua ya, mungkin dia sepertinya kesulitan dalam ekonomi, itu juga kayak, dan saya sempat menyaksikan, bahkan saya bisa bagaimana cara menangkap burung gagak. Nah, ini ceritanya begini. Menjual sate gagak kan ada rumor-rumornya di TikTok, di YouTube, di mana, di film. Itu benar ada teman-teman. Ada yang katanya pesugihan dan ini itu bukan rumor. Itu nyata, itu ada. Tapi saya sarankan lagi-lagi jangan teman-teman, karena di mana semakin besar muatan akan semakin besar gelombang, pasti ada efek dan risikonya. Jadi begini, itu gampang banget, cukup bla 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 bla, dan ya ada syaratnya tentunya ya, mungkin puasa atau lain sebagainya, dan ada jambi-jambinya. Sate gagak tersebut kita jual dan pembelinya itu bukan manusia, pembelinya itu jenis-jenis makhluk seperti itu betul ada. Dan harga satu tusuk sate ini tadi sebebas kita menyebutnya berapa juta. Jadi satu burung itu cukup bisa lumayan ya. Kalau itu saya kurang paham selanjutnya gimana kisah orang tua itu. Yang jelas saya paham si bapak itu sempat ngobrol saya, maksudnya beliin rokok saya. Jadi dia ingin tahu caranya, soalnya sempat nginep ya berhari-hari di tempatnya. Ingin tahu caranya menangkap burung gagak itu di mana, soalnya agak langka juga ya. Oh, saya tahu. Menangkap burung gagak itu dia kan suka di ketinggian teman-teman, jangan di tempat rendah. Kalau di hutan begini ya, Pak, kata saya mau nolong bapak, tapi saya juga butuh bantuan ya. Jadi kalau mancing nunggu lama, jadi kita beli ikan sungai ya, itu kita busukkan. Setelah busuk kita taruh aja di pinggir-pinggir sungai, dan aromanya itu biar menyebar kemana-mana. Nggak lama kemudian jika memang ada burung gagak yang mencium aroma itu, pasti datang teman. Dan itu bukan cuma satu, segerombolan. Jadi nggak usah tangkap, pasang jaring. Dapat sampai pada robek, tapi alhamdulillah dapat 3 biji.
Tapi setelah itu saya nggak berani ikut campur, soalnya urusannya ini udah ke urus teman-teman. Jadi saya takut dengan hal-hal begitu. Kalau tentang ilmu saya masih tertarik. Oke, berlanjut dengan setelah saya mandi kemak. Saya sangka setelah memiliki ilmu penerawangan itu gampang, mudah, enak. Karena saya belum tahu. Tapi ternyata teman-teman, benar ada anak-anak indigo bilang, jadi indigo itu nggak mudah. Katanya begini begitu, dan lagi-lagi itu benar. Jadi secara nggak sengaja di mana yang orang nggak tahu, kita itu tahu teman. Jadi malah kita bisa dianggap orang gila, kita bisa dianggap orang nggak waras, suka bicara sendiri, ketakutan sendiri, aneh. Padahal kita melihat yang nggak mereka lihat. Misalnya ada tempat horor, semua kita rapalkan itu. Jangankan dekat teman-teman, jarak 80 meter kita udah tahu kalau ada begituan. Dan kita nggak selayaknya, maksudnya saya nggak senormal ini gitu. Selain berteman dengan Kunti tadi, itu saya mulai ada perubahan. Jadi teman-teman kelas cewek, maksudnya di kelas saya yang cewek-cewek, karena saya pernah ya berteman dengan Kunti, itu mulai menjauh dengan saya padahal tidak merasa melakukan apa-apa, itu bagaimana ya. Nah, menurut Eyang seperti itu, kalau dia suka dengan kita, katanya itu dia juga punya sifat cemburu dan gak ingin kita diganggu, apalagi terutama dari seorang perempuan ya. Kalau kita laki-laki itu dia benar-benar cemburu hebat. Tapi yang saya bilang kan, kalau dianya gimana kalau sama-sama dia ingin melakukan dengan, maksudnya bergaul dengan sesama mereka yang cowok, dia nggak seperti itu. Benar, kalau dia tepat janji, meskipun kita nggak bisa melihatnya, dia nggak seperti itu. Ini ehangnya betul ya. Jadi benar, setelah saya lulus itu, maaf sebenarnya saya sudah sering memanggil namanya dulu karena hafal, itu semakin sering mengunjungi saya. Bahkan dimana saya pergi jalan, tahu-tahu menggantung di atas dan tertawa gitu. Saya udah kekurangan rasa takut ya, karena saking seringnya dilatih horor tadi. Semakin lama teman-teman, ini semakin melonjak. Maksudnya lagi, bahkan sempat tidur di tempat tidur saya. Ini yang membuat saya benar-benar hafal. Hari itu saya nggak sadar ya. Maaf ini cerita agak jorok, tapi benar, saya mimpi yang sangat indah. Benar, mimpi indah sangat, dan seolah seperti bukan mimpi. Dan ya singkat ya, saya banjir. Ketika saya terbangun, itu sebenarnya saya belum terbangun karena masih menikmati ya. Tercium aroma yang seperti saya ceritakan di sebelumnya kisah ini, aroma seperti bunga kenanga dan seperti bumbu dapur, si kayu manis dicelup airnya tadi, campur legit begitu. Saya kan mulai nyambung sarafnya, bangun, ini pasti si Kunti, dan betul di samping saya. Tapi teman-teman, kenapa waktu yang menawari saya karena yang bisa menikahkan, saya tidak mau. Karena benar teman-teman, tubuhnya itu kenyal, keras teman-teman, nggak lembut seperti kita begini, enggak. Ini keras, agak keras seperti mayat yang udah mau busuk, dan nggak ada rasa hangat sedikit pun. Jadi sangat dingin gitu, kayak orang habis di kulkas gitu. Dan kalau bicara, suaranya nggak keluar dari bibir, meskipun lihat komat kami, tapi suaranya kayak dari segala arah gitu. Memang kalau suara dan kecantikannya super, gak ada yang mengalahkan. Nah, sekian teman-teman, kisah-kisah yang makin hangat ya. Ternyata seorang paman ini memiliki banyak ilmu, dan lagi-lagi mengingat
cerita ini masih panjang karena saya cukup lama ya ikut sama dia. Dan ini setelah ini teman-teman, saya akan bahas akhir perjalanan Eyang Sakti. Jadi karena video terlalu panjang, jadi saya bikin part ya. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesetiaan teman-teman, selalu dukung channel ini teman-teman agar bisa berkembang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.